Flow seringkali dijelaskan oleh ilmuwan sebagai effortless, berbeda halnya dengan prokrastinasi atau menunda-nunda. Flow ini juga memiliki hubungan yang baik dengan berikut beberapa cara praktis yang dapat kita lakukan untuk menemukan flow. Yang pertama, seorang IT dapat melakukan coding di komputernya selama 4 jam non-stop. Seorang musisi dapat memainkan piano tanpa melakukan kesalahan apapun selama konser berlangsung. Seorang ilmuwan dapat sangat fokus dengan analisanya tanpa terganggu dengan lingkungan sekitarnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Menurut ilmuwan, ketiga individu tersebut sedang mengalami yang namanya flow. Apa itu dan bagaimana mendapatkannya? Welcome to Creator's Mind. Flow seringkali dijelaskan oleh ilmuwan sebagai effortless effort, atau sebuah usaha tanpa berusaha. Seseorang yang sudah masuk ke dalam tahap flow biasanya akan merasa mudah dalam mengerjakan tugas atau tidak gampang terdistraksi, sehingga waktu terasa berlalu begitu cepat. Berbeda halnya dengan prokrastinasi atau menunda-nunda, di mana kita merasa sangat sulit untuk memulai suatu pekerjaan. Ketika di dalam tahap flow, seseorang akan sulit untuk berhenti dalam melakukan pekerjaannya. Flow ini juga memiliki hubungan yang baik dengan emosi positif maupun kreativitas. Selain itu, flow juga dapat meningkatkan produktivitas, pembelajaran, dan prestasi akademik. Jadi, bagaimana kita menemukan flow? Menurut riset yang dilakukan, individu akan cenderung menemukan flow dalam aktivitas dengan tujuan, arti, dan motivasi dari dalam. Ada kepercayaan di mana kita akan lebih sulit untuk mendapatkan flow dalam pekerjaan yang hanya sebuah keharusan dan bukan keinginan. Dalam riset lainnya, ilmuwan mengatakan bahwa keseimbangan dalam kemampuan yang dimiliki dengan tantangan dalam pekerjaan adalah sebuah kunci utama dalam menemukan flow. Dengan kata lain, jika pekerjaan yang dilakukan terlalu mudah dan tidak memiliki tantangan, kita akan cenderung merasa bosan hingga akhirnya tidak dapat masuk ke dalam tahap flow. Boring. Begitupun juga sebaliknya, jika tantangannya terlalu sulit dan tidak sesuai kemampuan kita, maka yang terjadi adalah stres atau burnout, dan ini juga membuat kita tidak bisa masuk ke dalam tahap flow. Walaupun demikian, memiliki tujuan yang jelas dan dapat diukur dalam pekerjaan adalah landasan utama yang paling penting dalam menemukan flow. Berikut beberapa cara praktis yang dapat kita lakukan untuk menemukan flow. Yang pertama, carilah tempat yang jauh dari kebisingan dan jauhkan diri kita dari device apapun. Bagi tugas kita menjadi segmen kecil dan spesifik yang mudah dilacak. Yang ketiga, tentukan tujuan akhir yang jelas namun tidak melebihi kemampuan diri sendiri. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah jangan berfokus dalam mendapatkan flow. Let it flow saja. Tentunya dengan bisa mengalami flow ini, kita pasti akan menjadi lebih produktif dan bertumbuh. Tujuan kita pun akan menjadi semakin lebih dekat. Kalian sendiri pernah nggak masuk ke dalam tahap flow ini? Semoga dengan mempelajari flow, kita semua dapat menjadi pribadi yang positif, kreatif, dan produktif. Selamat mencoba! Boring.